Poin, selamat datang kembali di podcast In The Room Himabisi KIPK. Bincang asik dan menarik, ke poin aja. Aku Delia Prani Putri yang akan menemani teman-teman selama 10 menit ke depan untuk berbincang asik dan menarik bersama narasumber hebat yang mana kita akan membicarakan tentang mahasiswa berprestasi yang pastinya beliau ini pernah berpengalaman di bidangnya. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber hebat kita. Halo Kak. Halo Delia. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh nih Mbak Hesti kenalan terlebih dahulu? Boleh. Halo teman-teman, aku Hesti dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2020 yang mana berarti di semester 7 ya, semester krusial. Nah, pastinya teman-teman penasaran kan pengalaman apa aja yang pernah diraih oleh Mbak Hesti. Oke, mungkin pertanyaan simpel dulu ya. Aku mau tanya nih, kalau boleh tahu kenapa sih ambil jurusan Sastra Inggris? Kenapa ya? Kenapa ya? Oke. Karena aku suka bahasa Inggris dari pertama kali diajarin sama guruku, yaitu kelas 5 SD. Udah sih itu aja, karena suka bahasa Inggris jadi pengen lebih mendalami gitu. Berarti di SMA-nya ambil jurusan Inggris? IPA. Oh, IPA. Linjur ya, anak linjur. Anak linjur pasti di sini teman-teman juga banyak kan yang linjur juga. Keren ya teman-teman, linjur tapi bisa menyesuaikan di program studi sastra Inggris. Tapi karena memang sudah tertarik ya dengan bahasa Inggris. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan Mbak Hesti di lingkup kampus dan di luar kampus itu apa saja? Saat ini. Iya. Oke, saat ini aku selain membersamai teman-teman Himabisi ya dalam berorganisasi, juga lagi jadi asisten dosen. Wah, asisten dosen. Lagi magang di lab risetnya FIB. Oke, kalau boleh tahu jadi asisten dosen tuh ngapain aja tuh kegiatannya? Asisten ya, berarti teman-teman tuh nge-asistenin dosen alias bantu-bantu. Kalau di lab penelitian tuh aku bantu buat ngerekap publikasi dosen, aku juga jadi kontak person pembuatan pengklaiman hak cipta atas suatu karya gitu. Itu aja sih Delia. Saya itu aku juga lagi skripsi sih, itu udah pasti. Oke, nah berarti bisa dong kalau teman-teman ini punya karya tulis yang hak ciptanya mau diklaim itu bisa banget hubungin Mbak Hesti aja ya? Boleh. 50. Boleh guys. Oke, nah pengen tahu lebih lanjut nih, prestasi apa aja sih yang pernah dicapai oleh Mbak Hesti? Gak banyak sih, mungkin aku kirim CV aku aja ya ke Delia. Boleh. Oke. Ini dia prestasi Mbak Hesti, bisa ditampilin di sini ya. Aku bacain salah satunya, yang mana pernah menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya. Seperti topik pembahasan kita yang awal, Mbak Hesti ini pernah menjadi mahasiswa berprestasi di fakultasnya. Terus pernah menjadi juara 1 Cipta Puisi tingkat nasional Himabisi KIPK Unsud, dan juara 2 juga Cipta Puisi tingkat Jawa Tengah Himabisi KIPK Unsud juga. Nah, berarti memang Himabisi ini sangat mewadahi Mbak Hesti ya untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Betul sekali teman-teman. Iya. Oke, nah ini kan seperti yang kita lihat prestasi Mbak Hesti yang menurut kita ini udah banyak. Boleh dong sharing pengalaman, kendala atau tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Mbak Hesti untuk mencapai prestasi-prestasi tersebut. Oke, jadi kan sebenarnya angkatan 20 itu mungkin teman-teman yang nonton di sini ada yang angkatan 20 juga. Kita semester 1 sama 2-nya itu online ya. Kita masih online. Kalau pas Delia gimana? Kalau aku semi online, jadi online nggak offline. Oh, hybrid gitu ya. Nah, ketika masuk dan udah excited banget gitu buat masuk dunia perkuliahan, ternyata online itu semangatnya menurun sebenarnya. Ya, itu tantangan terbesar sih ketika masuk ke dunia perkuliahan dan ingin mencapai banyak list dream aku. Nah, untuk mengatasinya, aku membuat list dream. List dream itu kayak list mimpi gitu, apa yang harus aku capai selama aku berkuliah. Dan salah satunya itu menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, nah teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi, boleh dikasih tips and trick bagaimana tahapan-tahapan sehingga bisa menjadi mahasiswa berprestasi?
Oke, boleh banget teman-teman. Jadi untuk seleksi mahasiswa berprestasi itu ada tiap jenjangnya gitu. Yang pertama tingkat jurusan, kedua fakultas, dan ketiga universitas. Kebetulan aku jadi mahasiswa berprestasinya itu di tingkat fakultas. Jadi pas pertama kali ada pengumuman tentang pemilihan mahasiswa berprestasi, sebenarnya aku kayak insecure terus karena masih online ya. Terus kayak ngerasa nggak ada teman, emang aku bisa gitu. Tapi akhirnya aku keluar dari zona nyaman, bisa kok, siapa bilang nggak bisa, kalah menang mah nanti ada aja gitu, yang penting nyoba dulu gitu kan. Akhirnya aku daftar, dan kamu tahu berapa yang daftar di tingkat jurusan itu kan diseleksi ya, tahu? Coba Berapa tebak tuh? berapa? Banyak mungkin. Enggak teman-teman, hanya 2, aku dan temanku. Mungkin karena masih online ya, jadi excitednya teman-teman tuh kayak masih low gitu. Dan temanku ini mungkin nonton Fatin itu Halo, Kak menjadi Fatin. iya halo Fatin jadi menteri sekretaris BEMU. Akhirnya dia mengundurkan diri. Iya, Oke. akhirnya tinggal aku kan. Aku di chat dosen, Mbak Esti jadi perwakilan jurusan sastra Inggris ya buat pemilihan mahasiswa berprestasi. Aku mampus lah aku gitu. Karena apa ya, insecure duluan gitu loh. Dari jurusan lain pasti kan banyak lebih wow gitu kan. Tapi akhirnya oke, coba. Padahal ini aku cerita juga ya, syarat-syarat menjadi mahasiswa berprestasi itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu KTI, tahu tidak KTI? Oke, kayak karya tulis ilmiah. Iya betul sekali, karya tulis ilmiah. Yang kedua prestasi akademik atau non akademik. Jadi misalnya Mbak Delia itu aktif dalam organisasi, itu bisa menjadi poin plus untuk syarat mahasiswa berprestasi. Terus yang ketiga itu kemampuan bahasa Inggris. Ya, jadi KTI yang sudah Mbak Delia buat nanti harus dipresentasikan dalam bahasa Inggris. Singkat cerita, ketika di tingkat fakultas saya bertemu dengan 6 berarti ya. Dengan saya 7 perwakilan masing-masing jurusan dan kita berkompetisi. Wow, dan berarti Mbak Esti juga ketemu sama orang-orang hebat dan berhasil untuk menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi. Oke, keren sekali teman-teman. Boleh dicoba tips dan trik yang tadi disampaikan oleh Mbak Hesti. Siapa tahu dari teman-teman ada yang pengen jadi mahasiswa berprestasi. Yang kita tahu Mbak Hesti ini sudah memiliki beberapa prestasi. Nah, kita juga pengen tahu sebenarnya Mbak Hesti ini seaktif apa sih di organisasi. Seperti yang ada di CV, bahwasanya Mbak Hesti ini pernah menjadi wakil ketua umum yang saat ini sedang dijabatnya. Terus menjadi ketua umum unit kerohanian Islam di FIB tahun 2022 dan menjadi kepala departemen di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris. Oke, nah boleh dong diceritain pengalaman ketika meraih beberapa prestasi dengan menjabat di berbagai organisasi. Oke, jadi kan tadi aku udah jelasin ya teman-teman, kalau syarat menjadi mahasiswa berprestasi itu salah satunya prestasi akademik dan non akademik. Dan di non akademiknya itu ditunjang melalui organisasi. Ketika aku masuk dunia perkuliahan, aku join 4 organisasi. Gak usah disebut ya, 4 organisasi. Tapi seiring berjalannya waktu, aku tahu kemampuan aku untuk menghandle 4 organisasi itu nggak bisa. Akhirnya aku mengangkat 2 organisasi dan hanya 2 organisasi. Jadi ini sekaligus mengasih tips ya untuk teman-teman yang mungkin lagi join banyak organisasi. Coba lihat dulu kemampuan kalian sampai mana, jangan terlalu memaksakan diri gitu. Ya, di 2 organisasi itu aktif sampai sekarang, akhirnya bisa menjadi syarat untuk mengikuti mahasiswa berprestasi juga. Oke, nah berdasarkan pengalaman Mbak Hesti ini mengikuti berbagai organisasi tapi juga bisa mencapai beberapa prestasi. Seperti yang kita tahu dan seperti yang kita dengar selama ini bahwasanya organisasi itu bisa menghambat kegiatan akademik. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Mbak Hesti tentang stigma tersebut? Iya, stigma itu sering kita dengar ya. Bahkan ada stigma yang lebih parah kalau organisasi itu udah nggak relevan sama kehidupan mahasiswa saat ini untuk dunia kerja. Aku totally disagree. Nggak setuju sama sekali teman-teman. Karena aku itu hasil dari
organisasi, aku adalah anak organisasi, dan aku merasa apa yang aku dapat dari dalam organisasi itu sangat bisa aku terapkan dalam dunia perkuliahan. Contohnya tentang public speaking, tentang teamwork, kerjasama, itu sangat dibutuhkan ya. Masa dalam kelas gitu ngilang-ngilangan kan nggak mungkin. Di dalam organisasi kan kita diajari tentang gimana teamwork yang baik dan lain sebagainya gitu sih. Jadi stigma itu aku sangat tidak setuju. Aku juga nggak setuju karena banyak ya berpikiran kalau organisasi itu kerja yang nggak dibayar. Padahal banyak sekali yang bisa kita dapatin dari organisasi. Dan salah satunya mahasiswa berprestasi ini melihat dari riwayat organisasinya Mbak Hesti juga ya. Betul, syarat-syarat masuk ke dalam syaratnya. Kalau kalian ingin berorganisasi, jangan takut tentang akademik. Berarti itu pinter-pinternya kalian aja bagaimana mengelola waktu agar bisa seimbang. Jadi kan kita udah dengar proses perjalanan Mbak Hesti hingga ditetapkan menjadi mahasiswa berprestasi dan meraih beberapa prestasi. Nah, aku juga pengen tahu nih rencana ke depan Mbak Hesti untuk melangkah lebih maju lagi itu kira-kira apa? Oke, jadi mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas itu kan tahun 2022 ya, Del ya. Dan sekarang sudah 2023. Jadi sebenarnya ketika aku masuk ke seleksi tingkat universitas dan bertemu dengan orang-orang hebat dari fakultas-fakultas lain, di mana mereka itu beliau-beliau itu angkatan 2019, aku angkatan 2029. Karena timeline FIB emang rada beda nih dengan yang lainnya gitu. Di situ aku nggak masuk 3 besar, itu cukup membuat aku down. Aku down selama 1 bulan atau 2 bulan, kayak merasa tidak worth it, merasa kayak aku fail, aku gagal untuk mencapai mimpi aku, karena itu kan masuk ke list dream aku ya, Delia ya. Tapi setelah merenung, nggak juga gitu. Aku sudah mencapainya, aku sudah berusaha untuk mencapai mimpi itu, dan itu udah bagus gitu loh dalam tataran aku. Akhirnya setelah itu aku mencoba bangkit dan aku mulai menyusun lagi mimpi-mimpi aku yang lain, karena aku sadar gitu. Menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan hanya dengan memperoleh title dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi juga ketika kalian punya mimpi, kalian berani keluar dari zona nyaman kalian, kalian berani buat gapai mimpi itu. Misalnya dalam lingkup kecil aja, misalnya kalian pengen IP-nya di atas 3,5 gitu, dan itu tercapai, itu sudah termasuk berprestasi gitu deh. Akhirnya setelah fail itu aku mencoba merangkai tadi yang seperti aku bilang, dan alhamdulillah baru kemarin salah satu list dream aku yang lain tercapai. Oke, wah keren banget ya. Berarti selama ini aku tahu menjadi mahasiswa prestasi, mahasiswanya itu kayak berjalan dengan mulus, kayak emang prestasinya udah banyak, dan ketika menjadi mahasiswa berprestasi ya sudah ditetapkan. Ternyata enggak, ternyata banyak lika-liku yang dihadapi oleh Mbak Hesti. Sempat down juga ya Mbak Hesti gitu, dan ternyata Mbak Hesti juga manusia gitu, pernah down juga ya manusia betul. Oke. Tadi kan Mbak Hesti udah menyampaikan kalau Mbak Hesti itu punya list dream lainnya selain mahasiswa prestasi. Kalau boleh tahu apa sih? Biar bisa jadi motivasi teman-teman juga gitu. Yang baru tercapai kemarin. Iya, yang baru tercapai kemarin. Oke, alhamdulillah, qadarullah. Kemarin salah satu list dream aku, dream list ya harusnya. Dream list aku itu ke luar negeri. Wah, kemana tuh Mbak? Ke negeri Gajah Putih, tahu nggak? Di mana itu? Thailand. Laksanain magang di Thailand. Itu sih. Oke, nah boleh dong sharing gimana bisa mencapai magang di Thailand. Dari aku sendiri itu pengen banget bisa magang di luar negeri. Mungkin bisa jadi motivasi teman-teman. Boleh, kalian bisa ikuti Instagramnya International Relation Office-nya UNSU, namanya airo.unsu. Oke. Nah, di situ tuh banyak informasi magang, salah satunya ke Thailand, ke Malaysia gitu. Dan pas itu kebetulan ada informasi magang selama 1 bulan di Thailand dengan beberapa persyaratan seperti kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL atau IELTS atau Duolingo. Terus juga CV
Terus ada interview juga, interviewnya full English. Last question, aku mau tanya, apa sih yang dirasakan oleh Mbak Hesti setelah mendapatkan beberapa prestasi hingga ditetapkan menjadi mahasiswa berprestasi, bisa magang di luar negeri? Kalau boleh tahu, apa perubahan setelah mencapai hal-hal tersebut? Aku merasa sangat bersyukur sih teman-teman, bersyukur banget Allah mengabulkan permintaan aku, doa-doa aku, which is semua dream list itu aku tujukan untuk kedua orang tua aku, untuk ibu dan bapakku yang sangat mendukung pendidikan anaknya, walaupun dulu beliau tuh terkendala dalam dunia pendidikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya KIP ini, adanya Himabisi ini bisa menunjang aku untuk terus berprestasi gitu sih. Wah, sangat termotivasi sekali. Bahkan aku aja kayak pengen banget bisa mencapai beberapa prestasi hingga ditetapkan menjadi mahasiswa berprestasi, bisa magang di luar negeri, dan bisa lancar untuk menjawab interview bahasa Inggris. Amin. Oke. Amin, amin. Semoga teman-teman juga bisa ya untuk mengikuti jejak dari Mbak Hesti. Harus lebih sih dari aku. Akhir nih Mbak, pesan untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, pesan. Mungkin yang menonton video ini kebanyakan adalah mahasiswa baru ya. Mungkin mahasiswa baru yang semangatnya masih membara, masih mengeksplor tentang dirinya. Tadi yang pernah aku sampaikan barusan, kalau mahasiswa berprestasi bukan mereka yang hanya mendapat title ketika pemilihan mahasiswa berprestasi, tapi mereka yang mau keluar dari zona nyaman, mereka yang mau berusaha buat gapai mimpi-mimpi mereka. Dan mimpi-mimpi setiap orang berbeda teman-teman. Kalau teman-teman punya mimpi, gapai itu. Keluar dari zona nyaman dan coba untuk mencapainya. Itu buat mahasiswa baru ya. Terus untuk mahasiswa yang semester tua nih kayak aku yang lagi skripsian, tetap semangat. Kita pasti bisa menghadapi dosen-dosen. Enggak. Kita pasti bisa menghadapi krisis ini. Pasti bisa untuk menyelesaikan skripsi kita dengan baik. Bismillah ya. Mungkin itu aja ya. Oke. Siap Mbak Hesti. Nah itu tadi teman-teman, kita sudah mendengarkan pengalaman dan cerita Mbak Hesti hingga menjadi mahasiswa berprestasi, menyeimbangkan antara organisasi dengan akademik dan prestasi non akademik juga, bisa magang di luar negeri. Itu pengalaman yang menurut aku sangat memotivasi sekali ya. Oke, kesimpulan yang aku dapatin bahwasanya untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu tidak hanya title saja, tapi dengan teman-teman mencapai suatu mimpi kalian itu sudah bisa ditetapkan menjadi mahasiswa berprestasi. Gimana nih, menarik nggak pengalaman dari Mbak Hesti? Semoga dengan cerita Mbak Hesti ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk bergerak lebih maju, untuk percaya diri, untuk lebih tetap semangat. Walaupun untuk mencapai prestasi tersebut ada pusing-pusingnya sedikit ya, karena jalan itu tidak mulus terus, ada lubang-lubangnya. Nah, kalau Sobat Poin masih bingung dan masih penasaran gimana cara lebih lanjutnya untuk bisa mendapatkan prestasi, itu boleh saja hubungin kontaknya Mbak Hesti ya. Oke, nanti kita terterakan di sini ya Mbak. Iya. Aduh, nggak kerasa nih sesi diskusi, sesi sharing kali ini sudah berakhir. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Mbak Hesti yang telah berkenan untuk menjadi narasumber kita untuk memotivasi teman-teman. Semoga prestasi Mbak Hesti yang udah disampaikan tadi tidak terhenti di sini. Mbak Hesti bisa lebih melanjutkan prestasi-prestasi ke depannya. Badilnya juga ya. Amin. Doakan ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton juga bisa melangkah lebih maju lagi. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, ada yang mau disampaikan Mbak Hesti dulu? Sudah cukup teman-teman, semangat ya. Sobat Poin, jangan lupa untuk terus pantau sosial media dari Himabisi ada di sini, biar nggak ketinggalan episode podcast selanjutnya yang tidak kalah
menarik. Nah, sampai jumpa di podcast In The Room kali ini. Saya Delia Abdiani Putri pamit undur diri. Terima kasih, bincang asik dan menarik, ke poin aja.